Dalam berbagai ilmu kebaikan, terdapat banyak sekali slogan, semboyan, moto, pepatah, atau kata-kata mutiara dengan berbagai makna tentang orang tua dan anak. Misalnya contoh-contoh berikut ini. Ini semua merupakan idealisme yang berusaha dirangkum dalam satu kalimat cantik dan enak didengar. Di dalamnya terkandung nasihat, renungan, pemicu motivasi, atau pengingat yang bisa dipelajari dan berusaha dipahami. Semua kalimat ini baik dan mulia. Benar nggak, Bu? Betul. Kemudian, kalau saya mengetik di search engine atau media sosial, tips menjadi orang tua baik, yang keluar adalah daftar-daftar semacam ini, Bu. Ini tips yang bagus, baik juga seperti slogan-slogan sebelumnya. Intinya juga mengarahkan pada sebuah idealisme. Perbedaannya hanyalah sifatnya lebih gamblang dan konkret, tidak dirangkum dalam bentuk kalimat yang cantik. Ya. Ada ribuan atau mungkin jutaan kalimat-kalimat dan tips-tips semacam ini dari berbagai bahasa, baik dari perspektif orang tua maupun anak, yang memberikan arahan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi sekarang dengan hadir dan berkembangnya internet dan media sosial. Semuanya baik, semuanya mulia, semuanya indah dan enak didengar. Sebagian dari kita belum pernah mendengar berbagai slogan dan tips tersebut. Sebagian dari kita sudah. Sebagian pernah dengar tetapi belum melaksanakan, sementara sisanya sudah melaksanakan dengan hasil yang bervariasi. Oke, kenapa memangnya? Kenyataan pahitnya adalah meskipun kita sebagai orang tua atau anak mampu melaksanakan semua tips tersebut, mau selalu merenungkan berbagai macam moto dan semboyan yang mulia tersebut setiap hari, dan menerapkannya dalam kehidupan, kita tetap saja belum tentu mulia di hadapan Allah. Benar nggak, Bu? Betul. Semua moto, semboyan, dan tips tersebut termasuk ilmu yang bersumber dari keempat Muhammad juga, termasuk dalam ilmu kebaikan yang pada akhirnya tidak mampu menjadikan manusia menjadi benar di hadapan Allah. Maksimal hanya baik di hadapan sesama manusia. Mengapa? Karena semua itu tidak peduli semulia apa kedengarannya, meskipun mampu menggetarkan hati dan menggugah emosi, masih bisa dibiaskan oleh nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Iya, Bu. Itu inti permasalahannya. Nafsu yang letaknya persis di luar hati memiliki kemampuan untuk membiaskan semua ilmu kebaikan tersebut sehingga hasilnya tidak efektif dan atau justru menggunakan hak-hak prerogatif Allah dalam prosesnya. Kalau sudah begini, berbagai idealisme yang terlihat baik dan terdengar mulia tersebut, ketika dilaksanakan justru memancing kehendak dinamis Allah yang sudah kita bahas sebelumnya. Iya. Kalau kita menggunakan hak-hak prerogatif Allah sebagai orang tua atau anak, meskipun bermodalkan berbagai macam tips dan moto tersebut, cepat atau lambat, ujian kehidupan akan muncul. Misalnya, kalimat-kalimat yang mengagungkan orang tua berikut ini. Kalimat-kalimat ini, kalau nggak hati-hati, semakin diresapi justru menebalkan nafsu di dalam hati orang tua. Orang tua bisa merasa memiliki dan berhak mengatur segala sisi kehidupan anak, meskipun mereka sama sekali tidak tahu tentang kehidupan sang anak, tidak mengenal jati diri sang anak. Orang tua bisa dikendalikan dorongan
atau kebutuhan berlebihan untuk selalu dihargai akan jasanya sebagai orang tua. Meskipun banyak sekali kebutuhan anaknya yang sebenarnya tidak pernah mereka penuhi. Dan orang tua juga bisa meyakini bahwa dirinya pasti lebih mulia daripada sang anak. Bahwa dirinya tidak perlu mengakui kesalahan kepada anak, meskipun jelas-jelas sudah berbuat salah di depan anak. Dalam kasus agama Islam ekstrim, sang orang tua akan dibayangi keyakinan palsu bahwa dirinya berhak mengatur apakah sang anak bisa masuk surga, berhak mencegah sang anak masuk surga jika mereka mau. Padahal masuk atau tidak ke surga kan sejatinya hak prerogatif Allah, sesuatu yang hanya Allah yang berhak menentukan. Kalau nafsunya sudah terlanjur tebal seperti ini, gawat. Perbuatan zalim terhadap anak akan menjadi sangat ringan bagi mereka. Seringkali orang tua malah nggak sadar bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang zalim karena terlanjur menjadikan semboyan-semboyan yang sudah dibiaskan nafsu tersebut sebagai pilar kehidupannya. Terlanjur menyalahgunakan idealisme tersebut sebagai pembenaran akan segala keputusan hidupnya berkenaan dengan sang anak. Pada akhirnya, segala perbuatannya hanya akan menghasilkan kemudaratan, bukan manfaat. Konsekuensinya, berbagai macam ujian kehidupan yang bertujuan menghantam penggunaan hak prerogatif Allah tersebut dan hukuman yang bertujuan membalikkan karma perbuatannya tersebut justru akan muncul secara beruntun dan sebagian akan mewujud lewat sang anak. Ketika itu semua mewujud, orang tua dipastikan tidak akan mampu lulus, sehingga kejadian yang serupa akan terus-menerus terjadi. Ironis, semboyan dan moto yang bertujuan menghasilkan orang tua yang mulia justru mendorong manusia untuk menjauh dari kemuliaan di hadapan Allah. Inilah bahayanya tipuan nafsu yang berhasil memutar balik ilmu kebaikan. Iya, Bu. Ironis. Kalau udah begini, lebih manfaat bagi kita semua untuk tidak terlalu terpaku pada semboyan, moto, pepatah, atau kata-kata mutiara indah tersebut ya, Bu. Lebih aman bagi kita untuk biasa-biasa aja, tidak perlu berlebihan dalam berusaha menyerap dan merenungkan berbagai idealisme tersebut. Iya. Manusia yang level keimanannya tinggi, relatif tinggi, udah tahu kenyataan ini. Meskipun tidak ada yang mengajari. Nah, inilah yang ingin saya bahas sekarang, Bu. Bagaimana caranya agar kita bisa memahami hakikat berbagai macam semboyan, moto, slogan, pepatah, dan tips-tips tersebut, sehingga bisa mencegah nafsu di dalam diri kita membiaskannya, sehingga semua idealisme dan langkah-langkah konkret tersebut bisa benar-benar membantu memuliakan diri kita di hadapan Allah. Singkatnya, kamu mau memberikan tips bagaimana menyikapi tips-tips ilmu kebaikan tentang orang tua dan anak ya? Iya, Bu. Singkatnya begitu. Oke. Menjalani sekolah kehidupan itu ibarat berjalan di atas tali. Kita harus berjalan tegak lurus ke depan. Ini merupakan perumpamaan Shirotol Mustaqim alias jalan yang lurus yang Ibu gambarkan dalam video-video sebelumnya. Betul. Jika seorang manusia terlalu miring ke kiri, ia sedang dikendalikan nafsu rasa minta puji. Jika manusia terlalu miring ke kanan, ia sedang dikendalikan nafsu rasa aku. Dan jika seorang manusia berjalan tetapi tidak lurus ke depan, maka ia sedang dikendalikan nafsu rasa suci. Kemudian kalau manusia terlalu lama diam juga sama, sangat rawan diterkam nafsu rasa suci dari belakang. Ujian kehidupan merupakan kehendak dinamis Allah yang selalu berusaha mengarahkan manusia agar selalu berjalan lurus ke depan. Jika manusia terlalu miring ke kiri, akan ada dorongan ke kanan agar bisa kembali tegak. Begitu juga jika terlalu miring ke kanan. Jika manusia sedang salah arah berjalan, akan ada halangan
dan dorongan untuk kembali ke arah yang benar. Dan jika manusia hanya diam, akan ada dorongan untuk maju ke depan. Iya, Bu. Ilustrasi ini berhubungan langsung dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwa apapun itu permasalahan yang muncul dalam kehidupan orang tua dan anak merupakan bagian dari kehendak dinamis Allah untuk menciptakan khalifah di alam semesta ini. Dalam segmen KRM 9 tentang Hud, kita juga udah membahas bahwa semua larangan dan perintah dalam ilmu kebaikan, tidak peduli detailnya seperti apa, juga serupa dengan kenyataan ini. Ada yang sifatnya mendorong manusia ke kiri, ke kanan, atau berubah arah dalam perumpamaan berjalan di atas tali ini. Dan ada juga yang merupakan kombinasi dari dua atau ketiganya. Bener gak, Bu? Betul. Ketika manusia diperintahkan untuk bersedekah, misalnya, ini hakikatnya merupakan dorongan untuk mengurangi nafsu rasa aku atau kepemilikan atas harta. Sebaliknya, ketika manusia dilarang untuk mengumbar kesuksesan atau pamer, ini sebenarnya merupakan dorongan untuk mengurangi nafsu rasa minta puji. Kemudian ketika manusia diperintahkan untuk selalu istighfar, ini pada dasarnya mendorong agar manusia tidak pernah merasa suci dan selalu merefleksikan diri. Iya, Bu. Permasalahannya adalah entah akibat pembiasan nafsu atau sekedar kodrat manusia yang kurang salah dan lupa, kita ketika sedang miring ke kiri, sedang dikendalikan nafsu rasa minta puji, kadangkala justru mengikuti perintah atau larangan yang sebenarnya didesain untuk mendorong ke arah kiri juga. Misalnya bersedekah tadi. Apa akibatnya? Akibatnya kita justru semakin miring ke kiri kan, Bu. Nafsu rasa minta puji kita justru menjadi semakin tebal. Iya, betul sekali. Pengamatan yang bagus. Ini salah satu kelemahan ilmu kebaikan dan mengapa malaikat muqarrabin itu sangat dibutuhkan bagi manusia untuk bisa lulus ujian kehidupan. Terus? Nah, berbagai moto, semboyan, dan tips-tips tentang orang tua dan anak yang tadi kita bahas kan juga sama aja dengan ini. Masing-masing dari idealisme tersebut juga merepresentasikan dorongan dalam syirotol mustaqim, entah itu ke kiri, ke kanan, menghalangi jalan yang salah, dorongan untuk berputar, atau dorongan untuk maju ke depan. Kita, agar tidak mudah dibiaskan nafsu dalam mencerna dan melaksanakannya, agar semua idealisme itu efektif dan benar-benar mampu membantu kita agar menjadi lebih mulia di hadapan Allah, harus paham kemana arah dorongan masing-masing semboyan, moto, pepatah, dan tips tersebut sebenarnya. Betul sekali. Contohnya sama seperti tadi, semboyan-semboyan berikut ini. Dari perspektif anak, ketiga kalimat ini nggak salah. Orang tua secara jasmani memang sangat berpengaruh terhadap nasib anak. Seperti yang udah kamu sebutkan, irodat orang tua, baik biologis maupun fungsional, berpengaruh terhadap kodrat internal dan kodrat eksternal anak. Jadi, kalau irodat anak sejalan dengan irodat orang tua, maka kesuksesan akan menjadi jauh lebih mudah untuk dicapai bagi anak. Kemudian, dalam konteks hakikat manusia sebagai murid dalam sekolah kehidupan juga sama. Sebagai insan fitrah yang memiliki sifat kasih sayang, orang tua merupakan bidang terdekat yang bisa kita isi demi membuahkan manfaat. Orang tua merupakan tempat yang relatif paling mudah bagi anak untuk menghasilkan kasih sayang yang murni, yang ikhlas. Mengapa paling mudah untuk ikhlas? Karena rata-rata orang tua, biologis ataupun fungsional, kenyataannya sudah mencurahkan kasih sayangnya ke kita. Bukan cuma janji, sudah dilaksanakan secara real. Buktinya, kita bisa hidup nyaman sampai sekarang. Makanya, ada semboyan, moto, pepatah, dan kata-kata mutiara semacam ini yang mengagung-agungkan orang tua. Yang menjadi sasaran adalah kita sebagai anak. Kita sedang berusaha disadarkan bahwa di samping kita selama ini ada sebuah bidang yang bisa kita isi
demi membuahkan manfaat. Bidang bernama orang tua. Iya, Bu. Saya ngerti. Tapi ini secara umum kan, orang tua secara umum. Iya, secara general. Kalau mau dibahas lebih spesifik, mempertimbangkan lebih banyak lagi faktor, ceritanya bisa beda. Oke. Jadi, kalau saya nggak salah paham, kata-kata mutiara semacam ini ibarat dorongan untuk maju ke depan ya, dalam Shirotol Mustaqim. Dorongan untuk menghasilkan kasih sayang dengan orang tua sebagai bidang yang perlu diisi, sebagai target pencurahan manfaatnya. Betul. Nah, ini dia poin berikutnya yang ingin saya bahas, Bu. Kenyataannya adalah idealisme yang mengagungkan orang tua ini, targetnya adalah anak, bukan orang tua. Meskipun yang menjadi fokus dalam kalimat tersebut seolah kata orang tua. Jadi, kalau kita sebagai orang tua berusaha menyerap dan menjadikan semboyan-semboyan ini sebagai pilar kehidupan, dalam Shirotol Mustaqim ibarat dorongan untuk maju, tetapi yang arahnya kebalik 180 derajat. Akibatnya, kita justru tertahan untuk bisa maju dengan lurus ke depan, atau berjalan ke arah belakang malah, salah arah. Kita justru dikendalikan nafsu rasa suci jadinya. Mengapa? Ya karena memang target ilmunya kita sebagai anak, bukan kita sebagai orang tua. Iya, betul banget. Selain merupakan dorongan dengan arah yang berbeda-beda, berbagai serpihan ilmu kebaikan itu juga memiliki target yang spesifik. Jika kita tidak hati-hati dalam mengartikannya, bukan cuma tidak efektif tips-tips tersebut, kita juga berisiko menebalkan kendali nafsu yang ada di dalam diri kita. Bukan cuma gagal melangkah ke depan, tapi justru mundur ke belakang dalam sekolah kehidupan. Seperti contoh orang tua yang dikendalikan nafsu rasa suci tadi. Iya, Bu. Kesimpulannya sampai sini adalah, dalam konteks kedudukan di hadapan Allah, ibarat berjalan di atas tali Shirotol Mustaqim, berbagai serpihan ilmu kebaikan apapun bentuknya, dari manapun asalnya, termasuk berupa semboyan, moto, slogan, pepatah, atau kata-kata mutiara, dan juga tips, masing-masing memiliki satu arah spesifik. Bisa ke kiri untuk mengurangi rasa aku, bisa ke kanan untuk menanggulangi rasa minta puji, bisa berusaha menghalangi dari jalan yang salah, atau memutar balik agar kembali ke jalan yang benar, dan bisa juga berupa dorongan ke depan untuk maju, jangan diam saja. 2. Target status spesifik. Bisa kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai penguasa, sebagai teman, sebagai saudara, dan berbagai macam status manusia dalam kehidupan sosial. Kesalahan dalam memahami arah dan target bagi idealisme-idealisme tersebut, baik akibat pengaruh nafsu maupun kodrat kurang salah dan lupa, dapat mengakibatkan semakin tebalnya pengaruh nafsu di dalam diri kita. Betul. Jadi ini tips kamu yang pertama ya? Iya, Bu. Permasalahan berikutnya berhubungan dengan prakteknya di dunia nyata. Katakanlah sebuah idealisme itu sudah cocok arahnya dengan kondisi diri kita, dan sudah pas juga sasaran statusnya. Tetapi kalau kadar derajat dorongannya nggak tepat atau kita berlebihan dalam melaksanakan perintah atau larangan tersebut, kita bisa jadi malah bergeser, jadi miring ke arah sebaliknya kan, Bu? Iya, benar. Ini adalah sebuah permasalahan yang sangat nyata dalam kehidupan kita semua. Kalau nggak salah kita udah pernah bahas sebelumnya kan, tentang jebakan berlapis kombinasi antara nafsu rasa aku dengan rasa minta puji. Udah, Bu. Di Hijrah Kurikulum 10 tentang pilihan hidup yang banyak episodenya itu. Iya, jadi nggak perlu dibahas lagi. Terus? Oleh karena itulah, mengetahui arah dan target dari berbagai serpihan ilmu kebaikan tersebut tidak cukup. Kita juga perlu menggali seberapa besar derajat kemiringan kita, seberapa parah kendali nafsu akan diri kita. Jika tidak,
Jika kita asal mengaplikasikan berbagai idealisme tersebut, kita juga menghadapi risiko menebalkan nafsu di dalam hati kita, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, mengurangi nafsu rasa aku, tetapi malah menambah rasa suci dan minta puji. Betul. Berbagai macam semboyan, pepatah, tips, dan serpihan ilmu kebaikan berupa perintah dan larangan tersebut, jangan langsung kita telan bulat-bulat, harus dicerna terlebih dahulu. Kita harus menyesuaikannya dengan kenyataan di lapangan, di dalam diri kita sendiri. Kita harus menggali dan mengecek semua irodat dan kasih sayang yang sudah kita curahkan selama ini. Cari tahu di mana letak kesalahannya, baru sesuaikan derajat dorongannya. Langkah ini nggak bisa dilakukan dalam waktu singkat, membutuhkan siklus sadar, tabah, hingga mencapai sabar yang kita bicarakan sebelumnya. Iya, Bu. Terus tips kamu berkenaan dengan hal ini apa dong? Tipsnya, ya kembali lagi ke fondasi hakikatnya, sebagaimana yang kita bahas di 2 episode sebelumnya. Katakanlah kita ambil beberapa slogan tersebut. Meskipun seperti ini kalimatnya, pertimbangkanlah kembali definisi dan hakikat orang tua dan anak itu apa. Ini yang paling penting. Meskipun secara jasmani hubungannya orang tua dan anak, secara rohani kita semua adalah anak-anak Nur Muhammad yang sedang sekolah kehidupan. Jadi, meskipun memang ada dorongan untuk menumpahkan kasih sayang kepada orang tua, berupa penghormatan misalnya, jangan sampai terlalu berlebihan hingga mengkultuskan orang tua, menempatkan orang tua di atas Yang Maha Pencipta, atau melemparkan kewajiban untuk sadar, tabah, dan sabar kepada orang tua. Melaksanakan apapun itu perintah orang tua tanpa memastikan sendiri apakah bermanfaat atau justru bermudarat perintah tersebut. Semua kasih sayang kepada orang tua harus dibarengi kesadaran bahwa kita semua mempertanggungjawabkan perbuatan kita masing-masing di hadapan Yang Maha Kuasa. Pertimbangkan juga kodrat internal, eksternal, dan irodat masing-masing, baik sebagai orang tua maupun anak. Harus dipilah mana hal-hal yang bisa dikontrol dan mana hal-hal yang berada di luar kekuasaan orang tua atau anak. Jangan sampai memiliki ekspektasi yang berlebihan sebagai orang tua kepada anak atau sebaliknya, anak kepada orang tua. Ada hal-hal yang bisa dibantu oleh orang tua, tetapi ada juga hal-hal yang harus dilakukan sendiri oleh anak. Misalnya, jangan sampai semuanya mengharapkan orang tua membereskan. Begitu juga sebaliknya. Jangan lupa juga bahwa orang tua atau anak sama-sama memiliki nafsu dan virus. Bukan berarti orang tua selalu benar dan juga sebaliknya, sang anak selalu benar. Bukan berarti semua kasih sayang orang tua sudah bersih dari nafsu dan sebaliknya. Jika orang tua nggak benar, anak tetap harus mengingatkan. Jika anak nggak benar, orang tua juga sama. Orang tua dan anak harus bersinergi agar sama-sama bisa membuahkan manfaat bagi pribadi dan sesama, lahir dan batin. Sadari juga bahwa mau nggak mau akan selalu ada perbedaan atau konflik di antara orang tua dan anak akibat kehendak dinamis Allah yang mewujud lewat kodrat kurang, salah, dan lupa di antara mereka. Ketika hal ini terjadi, baik orang tua maupun anak masing-masing bertanggung jawab untuk bisa kembali ke subjek dan mulai membersihkan kasih sayang yang telah dicurahkan kepada satu sama lain. Jangan sampai fokus ke objek, sehingga hanya saling menuntut dan menyalahkan. Terakhir, jangan lupa juga mengacu pada prinsip hukum keadilan di hadapan Allah yang ada 3 tersebut. Perbuatan kita sebagai orang tua dan anak akan kembali ke diri sendiri, cepat atau lambat. Sumber daya yang diberikan orang tua ke anak, ataupun sebaliknya, anak ke orang tua, juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan kita memiliki pilihan hidup akan mengutamakan urusan rohani, fokus ke tujuan penciptaan kita sebagai manusia, atau mengutamakan urusan jasmani, fokus ke kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan keluarga. Masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Dengan selalu mempertimbangkan fondasi-fondasi kebenaran tersebut, kita akan selalu bisa mengkoreksi kemiringan kita dalam Shiratal Mustaqim,
Tidak peduli apakah dorongan idealisme tersebut ke kiri, ke kanan, ke depan, ataupun ke belakang. Pemahaman-pemahaman ilmu kebenaran ini ibarat kompas yang bisa kita gunakan untuk memastikan kita selalu berada di jalan yang tepat, yaitu lurus ke depan. Iya, pintar sekali. Betul. Jawabannya adalah dengan kembali ke subjek dan meng-cross-check berbagai ilmu kebahagiaan tersebut dengan ilmu hakikatnya. Hal ini perlu terus-menerus dilakukan sampai suatu ketika kemurnian niat kita sudah mencapai 75%. Setelah iradat bersih kita mencukupi, malaikat muqarrabin pasti akan memberikan jalan keluar agar berbagai idealisme tersebut bisa benar-benar membantu kita menjadi mulia di hadapan Allah, agar moto, semboyan, pepatah, dan kata-kata mutiara tersebut, termasuk ayat suci, bisa diterjemahkan menjadi langkah-langkah konkret yang unik dan sesuai dengan diri kita, meskipun tidak ada sosok manusia yang secara spesifik mengajari kita. Iya, Bu. Itulah tips saya yang kedua. Bagaimana memastikan seberapa jauh kita bisa mempraktekkan berbagai idealisme ilmu kebaikan menjadi kebenaran hakiki? Caranya adalah dengan mengacu kembali ke fondasi ilmu hakikatnya dan membandingkannya dengan pilihan hidup kita selama ini dalam sebuah siklus sadar dan tabah, hingga pada akhirnya kita sampai tahapan sabar ketika pintu berkah dibukakan oleh malaikat muqarrabin. Sekarang kamu perlu kasih contohnya biar lebih jelas. Saya akan cari di internet sekarang contoh idealisme perkara orang tua dan anak. Kamu coba analisis berdasarkan tips kamu tadi. Boleh. Kalau ini apa? Nasihat ini berusaha mengikis nafsu rasa aku terhadap harta. Targetnya anak yang sudah mandiri secara finansial, tetapi yang orang tuanya mulai tidak berdaya, mulai ketergantungan terhadap anak, terutama perkara finansial. Betul. Contoh penyalahgunaannya bagaimana? Penyalahgunaan perkara arah. Kalau sang anak dikendalikan nafsu rasa minta puji, idealisme ini justru mendorongnya untuk menghadiahkan hal-hal yang kurang bermanfaat kepada orang tua. Hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan orang tua. Kemungkinan supaya bisa disebut sebagai anak yang berbakti, yang tidak peduli dengan uang, anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya. Terlihat mulia di mata masyarakat, tetapi di dalam hatinya nafsu rasa minta puji justru semakin tebal. Betul. Kalau salah pakai, misalnya dijadikan pilar hidup oleh orang tua, orang tua yang dikendalikan nafsu rasa aku akan menganggap segala kebutuhannya, meskipun tidak bermanfaat, harus dipenuhi oleh sang anak. Anak tidak boleh mengeluh sama sekali akan apapun itu biaya yang harus mereka keluarkan untuk orang tua, karena anak memiliki utang budi yang tidak terukur kepada orang tua. betul. Contoh siklus sadar tabahnya? Kalau mengacu perkara prinsip hukum keadilan Allah, ini paling utama berurusan dengan nomor 2, perkara sumber daya. Katakanlah saya adalah sang anak. Saya harus sadar bahwa harta itu supaya tidak menjadi utang di hadapan Allah, mencarinya dan menggunakannya harus fitrah. Mencarinya dan menggunakannya harus bermanfaat bagi pribadi, sesama lahir dan batin. Oleh karena itu, ada kemungkinan ketika orang tua membutuhkan biaya, itu karena Allah sedang membersihkan harta saya. Mungkin sebelumnya, proses pencarian harta tersebut meskipun bermanfaat buat pribadi, belum bermanfaat buat sesama. Dengan adanya ujian kehidupan lewat orang tua ini, harta tersebut bisa bermanfaat juga buat sesama, alias orang tua. Semoga. Oke. Itu sadar pertamanya. Terus contoh tabahnya? Saya menahan diri dari rasa penyesalan, rasa sesak di hati, karena telah mengeluarkan uang untuk tujuan orang lain, bukan atas keinginan diri sendiri. Apalagi uang tersebut tabungan saya bertahun-tahun dan jumlahnya tidak sedikit. Iya. Terus sadar berikutnya?
Setelah mengeluarkan harta untuk orang tua, ternyata orang tua menggunakannya untuk hal-hal yang tidak saya sukai, yang menurut saya kurang bermanfaat. Padahal uang tersebut bisa saya gunakan untuk membayar sekolah anak. Gawat nih, idealisme mendikte bahwa saya tidak boleh memperhitungkan biaya demi orang tua. Tetapi kalau biayanya ternyata cuma buang-buang duit buat pamer, gimana dong? Apa yang harus saya lakukan? Bisa. Itu langkah sadar berikutnya. Terus tabah berikutnya? Sudah terlanjur dikasih ke orang tua, ya sudah, ikhlaskan saja. Saya harus menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang merupakan wujud penyesalan telah mengeluarkan uang bagi tujuan orang tua. Saya kembalikan saja rasa aku saya terhadap harta tersebut ke Yang Maha Kuasa. Semoga uang tersebut memang benar tujuannya untuk membersihkan harta saya sebelumnya. Kalaupun bukan, minimal saya membersihkan hati saya dari nafsu rasa aku terhadap harta. Sadar berikutnya? Yang penting besok-besok harus diselidiki dulu orang tua kalau meminta uang untuk apa. Kalau untuk hal-hal yang penting, saya akan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu memaksakan diri. Tetapi kalau nggak penting, harus saya tolak. Tapi kalau terus terang agak susah ya. Soalnya sang orang tua itu agak kolot. Tidak akan menerima jika ditegur langsung. Oleh karena itu harus cari cara yang lebih luas. Iya, betul. Ini contoh yang bagus dan saya rasa ada jutaan orang di dunia ini yang sekarang sedang mengalami ujian semacam ini, perkara orang tua dan harta. Iya, Bu. Coba kamu paparkan pertimbangan fondasi ilmu hakikat dari masing-masing langkah siklus sadar dan tabah kamu tersebut. Oke, Bu. Pertama, hal yang saya pertimbangkan adalah kembali ke subjek. Urusan orang tua meminta uang bukanlah sekedar urusan membalas budi kepada orang tua. Ada pesan dan pertanyaan yang terkandung di dalamnya dari Yang Maha Kuasa, dan saya harus menjawabnya dengan benar. Kedua, perkara hakikat orang tua dan anak. Sekarang, saya sudah dewasa dan mandiri secara finansial. Saya harus melaksanakan langkah sadar, tabah, dan sabar akan segala keputusan yang saya ambil. Tidak bisa lagi hanya melemparkan tanggung jawab tersebut kepada orang tua, seperti dulu ketika masih kecil. Oleh karena itu, saya harus merumuskan sendiri niat saya memilih untuk memberikan uang tersebut. Dan saya memutuskan bahwa keputusan memberikan uang ini, saya harap dapat memastikan harta yang saya kumpulkan sebagai tabungan bisa bermanfaat buat orang lain, bukan hanya diri saya sendiri. Ketiga, perkara kasih sayang orang tua dan anak. Orang tua adalah orang terdekat bagi saya dari kecil. Wajar jika saya ingin mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Dan kebetulan, kesempatan untuk itu datang kali ini lewat mereka yang sedang membutuhkan dukungan finansial. Keempat, perkara kodrat irodat. Kenyataannya adalah saya mampu untuk memberikan uang tersebut. Keluarga saya nggak akan kelaparan meskipun saya memenuhi permintaan mereka tersebut. Kalau kenyataan ini berbeda, tentu pilihan yang saya ambil juga bisa berbeda. Dan cara menolaknya juga harus mempertimbangkan karakter dan kepribadian dari orang tua. Nggak bisa asal menolak aja. Kelima, perkara nafsu dan virus. Sayangnya, saya lupa menanyakan dengan detail tujuan mereka membutuhkan uang tersebut akibat terlalu berlebihan dalam menjalankan idealisme yang tadi. Akibatnya, saya jadi sangat terkejut ketika melihat di Instagram uang tersebut mereka gunakan untuk apa. Kesimpulannya, saya perlu mempertimbangkan juga ke depannya bahwa orang tua bisa jadi sedang dikendalikan nafsu rasa minta puji. Jadi, saya tidak boleh sekedar mengiyakan saja seperti sebelumnya. Keenam, perkara ujian kehidupan. Jelas sekarang bahwa orang tua memang sedang dijadikan lewatan untuk menguji diri saya. Sekarang saya perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi jika kejadian yang serupa muncul lagi di masa depan. Ketujuh, perkara alif lam mim. Uang yang terlanjur saya berikan, saya pilih untuk ikhlaskan saja selamanya. Saya anggap kejadian ini sebagai cara bagi Allah untuk mengikis nafsu rasa aku saya terhadap harta tersebut. Semoga di masa depan saya bisa menghasilkan uang yang lebih berkah
dan bermanfaat. Kedelapan, perkara hukum keadilan. Perkara karma. Saya ingat waktu kecil, saya juga pernah mengecewakan orang tua semacam ini. Saya pernah menggunakan uang yang mereka berikan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan yang lebih parahnya lagi, saya bohong kepada mereka. Jadi kalau sekarang dibalik situasinya ya sudah, saya akan terima dengan ikhlas. Perkara sumber daya. Dengan saya memberikan uang ini kepada orang tua, pertanggungjawaban saya kepada Allah berpindah ke orang tua sekarang. Jadi sebenarnya utang saya kepadanya telah berkurang pasti ketika dihitung pas mati nanti. Perkara level keimanan. Saya sadar bahwa proses pertimbangan-pertimbangan seperti ini tidak boleh berhenti selama saya masih hidup. Kalau di masa depan ternyata ada yang salah dari keputusan yang saya ambil, saya juga harus mengaku salah dan mengkoreksi perbuatan tersebut. Semoga dalam menghadapi ujian ini level keimanan saya bisa meningkat. Begitu, Bu, kurang lebih. Bagus. Dari contoh ini udah jelas rangkaiannya bagaimana proses menjalankan sebuah idealisme dengan bermodalkan sadar, tabah, dan sabar agar arah dorongannya dalam Shirathul Mustaqim bisa pas tepat di tengah. Kesimpulannya adalah proses ini memang gak singkat dan gak bisa sekali jalan langsung pas. Pasti ada waktunya agak terlalu ke kiri atau ke kanan. Hal ini wajar. Yang terpenting adalah kita selalu berusaha untuk mengkoreksi ke tengah, merevisi ke jalan yang lurus. Dan dalam prosesnya seringkali kita malah harus melakukan tindakan yang berlawanan dengan idealisme yang menjadi acuan kita tadi. Iya, Bu, itu tips saya selanjutnya. Bahwa dalam proses Shirathul Mustaqim tergantung situasinya, kita kadang-kala justru harus melakukan perbuatan yang secara jasmani berlawanan dengan idealisme tersebut. Mengapa begitu? Karena kita fokus ke kedudukan di hadapan Allah, bukan kemuliaan di hadapan sesama manusia. Dan untuk mulia di hadapan Allah, kadangkala kita harus membuang kemuliaan di hadapan sesama manusia. Sip. Selanjutnya apa? Selanjutnya saya memberikan contoh-contoh semboyan, motto, pepatah, dan kata-kata mutiara lain yang dilengkapi dengan arah dan sasaran statusnya dalam Shirathul Mustaqim, supaya dapat memberikan gambaran yang lebih luas kepada pemirsa. Oke. Pertama, ini berusaha mengikis nafsu rasa aku orang tua terhadap anaknya. Kehendak yang dikendalikan nafsu semacam ini bisa dikurangi dengan memahami konsep kodrat internal dan eksternal antara orang tua dan anak, baik biologis maupun fungsional. Iya, contoh penyalahgunaannya? Kalau digunakan oleh orang tua yang dikendalikan nafsu rasa minta puji terhadap anak, bisa mengakibatkan orang tua terlalu memanjakan anaknya, membiarkan anak ketika melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, bukannya mengkoreksi. Hal ini akibat orang tua tidak sadar bahwa irodat atau keinginan anak juga terdiri dari virus dan nafsu, bukan selalu murni kasih sayang. Ketika dibilang jangan memaksa anak menjadi seperti orang tua, itu artinya kita sebagai orang tua harus mengutamakan fitrah daripada nafsu ketika mencurahkan kasih sayang. Dan curahan fitrah ini juga termasuk berusaha mengkoreksi mereka ketika anak dikendalikan nafsu dan virus. Betul. Kalau ini bertujuan menanggulangi nafsu rasa minta puji seorang anak terhadap orang tuanya, terutama jika sang anak secara finansial lebih lemah dari orang tuanya. Jangan sampai termotivasi untuk mencari 3K dengan segala cara hanya untuk menyenangkan orang tua. Selain itu, kalimat ini juga sebuah dorongan maju bagi anak yang memiliki kemampuan finansial kuat, yang rasa aku terhadap hartanya relatif tipis, untuk mengarahkan kasih sayang mereka kepada orang tua, tetapi yang bentuknya bukan sekedar harta, melainkan waktu dan perhatian.
Ini adalah dorongan untuk maju ke depan menghasilkan irodat bersih dalam syirotol mustaqim. Sebab irodat kan memang dihitung berdasarkan waktu, bukan jumlah uang. Betul. Ini ada lebih dari satu arah dan target statusnya. Contoh penyalahgunaannya? Kalau digunakan oleh anak yang dikendalikan nafsu rasa aku terhadap harta, yang memiliki kemampuan finansial lebih kuat dari orang tuanya, bisa mendorongnya untuk sama sekali tidak mau memberikan uang kepada orang tua. Justru semakin menebalkan nafsu rasa akunya terhadap harta, semakin pelit. Betul. Kalau digunakan oleh orang tua? Orang tua? Oh, kalimat ini bisa menebalkan nafsu rasa suci orang tua. Mungkin merasa kalau nggak minta uang ke anak berarti dirinya orang tua yang mulia dan suci. Selain itu, definisi kasih sayang tulus bagi setiap individu kan bisa berbeda. Misalnya, ini bisa diartikan sebagai kepatuhan total kepada orang tua. Nggak apa-apa nggak ngasih duit, yang penting harus nurut segalanya kepada orang tua. Kalau begini malah bisa menebalkan nafsu rasa aku juga kan, Bu, pada akhirnya. Betul. Dan inilah berbahayanya nafsu rasa suci yang berkombinasi dengan nafsu rasa aku. Kalau ini dorongan untuk maju ke depan bagi orang tua, dorongan untuk mengarahkan kasih sayangnya kepada anak. Jadi, target statusnya adalah orang tua yang tidak mau mengurus anak sama sekali. Iya, contoh penyalahgunaannya? Kalau digunakan orang tua yang dikendalikan nafsu rasa aku, semakin mereka memuliakan dan mendidik anak, semakin besar nafsu rasa aku mereka kepada anak. Hal ini bisa mewujud menjadi berbagai macam hal tergantung rentang kodrat irodat orang tuanya. Kalau digunakan orang tua yang dikendalikan nafsu rasa minta puji juga sama. Semakin memuliakan dan mendidik anak, semakin besar nafsu rasa minta pujinya. Kalau digunakan orang tua nafsu rasa suci, sama juga. Tiga-tiganya serupa karena memang serpihan ilmu kebaikan ini sifatnya mendorong maju. Jadi, kalau sejak awal orang tua sudah miring ke kiri, ke kanan atau salah arah, ya bakalan semakin miring ke kiri, ke kanan atau salah arah. Betul sekali. Kalau ini bukan tentang orang tua dan anak, Bu. Iya, nggak apa-apa. Prinsipnya sama aja kan, tips kamu tadi. Berlaku untuk ilmu kebaikan apapun itu, dari manapun. Iya sih. Ini dorongan untuk mengkoreksi orang yang salah jalan, Bu. Dorongan supaya berhenti dan untuk segera ganti arah. Target statusnya adalah siapapun itu yang memiliki banyak uang tetapi masih terus merasa kurang dan kurang. Masih terus merasa ada lubang yang harus diisi tidak peduli seberapa banyak uang sudah dikumpulkan. Serpihan ilmu kebaikan ini berusaha mengingatkan bahwa jika uang segitu banyak aja belum bisa memuaskan diri kita, belum bisa membahagiakan kita, maka yang perlu kita cari selanjutnya bukanlah uang. Cobalah cari hal lain yang bermanfaat selain uang. Carilah kepuasan batin. Ini mirip dengan yang tadi, Bu, yang orang tua tidak mengharapkan kekayaan dari anaknya, target nomor 2, anak yang finansial kaya. Cuma lebih general aja. Iya, dan ini sebenarnya perkara perang antara fitrah dan nafsu yang relatif seimbang sehingga manusia tidak bisa menikmati apapun itu kesuksesan yang dicapai. Akibat fitrahnya selalu memberontak, tetapi tidak pernah menang juga. Sehingga solusinya adalah berusaha memenangkan fitrah atas nafsu. Contoh penyalahgunaannya? Kalau digunakan oleh mereka yang dikendalikan nafsu rasa suci, mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa segala hal yang berkenaan dengan uang pasti kotor, pasti jahat. Mereka tidak akan mau terlibat sama sekali dengan uang. Atau bisa juga mereka menjadi sama sekali tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebuah pemberontakan terhadap kekuasaan uang. Kemudian mereka cenderung membenci orang lain hanya karena mereka memiliki banyak uang atau senang mencari uang. Betul, itu salah satu contohnya. Sudah cukup saya rasa. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Tips yang terakhir, Bu.
Sifat yang harus dijauhi jika kita ingin melaksanakan dengan benar berbagai idealisme tersebut sehingga mampu memuliakan diri kita di hadapan Allah. Watak Yahudi alias sifat Dajjal adalah kecenderungan nafsu bagi manusia untuk pura-pura tidak tahu akan kemudaratan sebuah tindakan dan juga keinginan untuk selalu mencari celah dalam segala petunjuk yang diberikan Allah. Ahli kitab adalah kecenderungan nafsu manusia untuk membatasi ilmu Allah hanya terbatas hal-hal yang mampu dipahami saja, menjadikan ilmu Allah sebagai dinding penutup, bukannya sebagai pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Kedua sifat ini merupakan antitesis dari semua tips yang saya berikan di episode kali ini, Bu. Iya, betul. Kalau dari tadi kita membahas bagaimana caranya agar serpihan ilmu kebaikan bisa benar-benar memuliakan manusia di hadapan Allah, maka watak Yahudi dan ahli kitab ini justru sebaliknya, memastikan bahwa kita akan menjadi semakin jauh dari Allah. Iya, Bu. Kita sudah pernah bahas kedua sifat ini panjang lebar di KR 14 berjudul Islam, Yahudi, dan Nasrani. Iya. Sifat Dajjal ini akan berusaha memutarbalikkan segala idealisme kebaikan yang berbeda-beda dorongan dan target statusnya itu agar sejalan dengan kendali nafsu dirinya, sesuai kemauannya. Jadi, tidak peduli idealisme mana yang digunakan, pasti akan selalu semakin menebalkan nafsunya. Entah itu semakin ke kiri, semakin ke kanan, atau berbalik arah tetapi tetap salah jalan. Sementara sifat membatasi ilmu Allah akan membuat manusia cenderung menolak untuk mengkoreksi ketidaklurusan mereka dari Shirathul Mustaqim. Kalau miring ke kiri, jadi enggan geser ke kanan. Kalau miring ke kanan, enggan geser ke kiri. Kalau salah jalan, enggan berhenti dan berubah arah. Betul, Bu. Nyambung kan dengan pembahasan kita kali ini? Iya, nyambung banget. Bagus. Kesimpulannya, contoh-contoh penyalahgunaan arah dan target status serpihan ilmu kebaikan yang tadi sudah kamu sebutkan bisa diakibatkan dua sifat ini. Iya, Bu. Tetapi yang lebih parah lagi adalah watak Yahudi dan ahli kitab ini mendorong manusia untuk secara aktif mencari serpihan kebaikan yang sesuai dengan nafsu mereka. Jadi, kalau mereka sedang miring ke kiri, mereka akan mencari serpihan kebaikan yang juga mendorong ke kiri, meskipun target statusnya tidak tepat. Sedangkan dalam prosesnya, jika mereka menemukan idealisme yang mendorong ke kanan, yang sebenarnya justru tepat bagi mereka, mereka justru akan mengabaikannya. Misalnya, seperti yang tadi, kalau saya kaya raya secara finansial dan memiliki nafsu rasa aku yang tinggi terhadap harta, saya akan mencari semboyan, moto, pepatah, dan kata-kata mutiara yang mendorong orang lain supaya jangan peduli dengan harta semacam ini. Mengapa? Supaya orang tua nggak suka minta uang ke saya. Misalnya, supaya karyawan-karyawan saya nggak ada yang minta naik gaji. Supaya istri dan anak nggak menguras habis harta saya, dan lain-lain. Pokoknya supaya uang yang saya miliki tidak berkurang sama sekali kalau bisa. Kan lucu. Secara hubungan manusia, orang lain akan melihat saya anti-materialisme karena selalu mendorong semboyan-semboyan semacam itu. Tetapi sebenarnya, di saat yang bersamaan saya juga sedang asik-asiknya menumpuk harta. Tepat sekali. Ini contoh sifat Dajjalnya. Tahu bahwa idealisme tersebut tidak cocok sebenarnya, tetapi pura-pura tidak tahu dan tetap mempromosikannya ke orang lain. Kalau ahli kitab, seperti contoh pelaksanaan idealisme tadi, saya cenderung untuk secara membabi buta melaksanakan pepatah ini, tidak peduli dengan kondisi saya secara pribadi, tidak peduli uang yang digunakan orang tua tidak bermanfaat, tidak peduli anak saya menjadi kelaparan gara-gara itu. Tidak peduli setiap kali melakukannya, nafsu rasa minta puji saya semakin tebal. Dan tidak peduli, seiring dengan waktu, terus tumbuh dan berkembang rasa sakit hati kepada orang tua yang akan berubah menjadi kebencian dan dendam pada akhirnya nanti. Iya, bagus. Langkah sadar, tabah, dan sabar benar-benar gak dilaksanakan.
Apalagi? Oh, udah Bu, itu aja. Besok kita bicara topik yang berbeda, bukan perkara orang tua dan anak lagi. Oke, kalau gitu kesimpulannya. Tips untuk menjadi orang tua dan anak yang benar di hadapan Allah adalah laksanakanlah apapun itu pepatah, semboyan, moto, tips, atau kata-kata mutiara apapun itu yang kita dapat dari internet, teman, buku motivasi, atau bahkan kitab suci. Tetapi jangan sampai lupa mempertimbangkan 1. Arah dorongan serpihan ilmu kebaikan tersebut dalam Shirotol Mustaqim. 2. Target status yang menjadikan idealisme tersebut tepat sasaran. 3. Kembali ke subjek dan mengacu pada fondasi hakikat ilmunya, atau dalam kasus ini orang tua dan anak. 4. Dalam prosesnya, kadangkala kita harus berjalan berlawanan arah dari idealisme tersebut, membuang kemuliaan di hadapan manusia demi kemuliaan di hadapan Allah. 5. Jauhi dan waspada terhadap watak Yahudi alias sifat Dajjal dan ahli kitab. 6. Semua ini harus dilakukan dalam siklus sadar tabah, dan seterusnya hingga mencapai sabar. Sip, bagus Arli. Terima kasih Bu.